selamat datang di podcast Spontan. Udah tak? Cuman gitu. Oke, nggak kerasa ya sekarang kita udah sampai di episode 3 dari podcast kita. Dan kebetulan di episode ini kita tuh akan ngebahas seputar futsal, dan kebetulan di sini kami juga udah mendatangkan narasumbernya, Mas Mario. Boleh Mas Mario diperkenalkan diri dulu, boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo, nama aku Mario dari manajemen Universitas Airlangga angkatan 2018. Oke, di sini apa ya Mas? Kan lagi pandemi nih. Kesibukan apa sih yang Mas Mario jalanin gitu? Kalau kesibukan sih, yang pasti kuliah ya. Kuliah kan udah jalan nih. Selain kuliah, futsal juga udah jarang. Lebih sering main ini sih, main game, main Mobile Legends aja sih. Tapi tetap nggak ninggalin kuliah lah. Gamers ya kayaknya Mas Mario ini. Iya, transisi kan, karena dari offline ke online, dari futsal ke Mobile Legends. E-sport, gitu. Jadi e-sport ya Mas? Jadi e-sport. Jadi kalau futsalnya untuk sekarang lagi off dulu, jadi belum ada tanding, belum jarang main, udah pensiun, udah lama nggak main juga sih. Oh, oke. Mungkin aku mau move ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diceritain awal Mas Mario main futsal tuh kayak gimana ya? Kayak tahu futsal pertama kali gimana, terus kenapa bisa akhirnya meneruskan untuk main futsal gitu? Sebenarnya kalau dibilang futsal tuh sebenarnya nggak suka futsal sih, lebih suka ke sepak bola. Karena dulu waktu kecil pernah itu lihat papaku nonton bola, tuh lihat Cristiano Ronaldo. Nah kan dulu kan Cristiano Ronaldo waktu masih mudanya itu keren banget kan, kayak bisa gini-gini lah pokoknya, ya skill-skillnya dia banyak lah. Nah dari situ pengen main gitu loh, cuma nggak dibolehin ikut klub sepak bola gitu, disuruh belajar aja. Nah akhirnya begitu masuk SMP ada kenal olahraga futsal itu, akhirnya disitulah aku kayak aku pengen serius di futsal deh, kayaknya seru juga gitu. Sampai SMA, kuliah terakhir ikut Liga Mahasiswa itu sih yang terakhir. Oh berarti Mas pemain idolanya Cristiano Ronaldo nih? Bener. Oke. Oh ya, kan di sini udah dibahas ya tadi Mas Mario udah ikut Liga Mahasiswa. Nah, boleh dong Mas diceritain mungkin gimana sih kok bisa ikut Liga Mahasiswa tadi? Oh, jadi pertama ikut Liga Mahasiswa, aku ceritain ini aja ya. Pertama aku gimana cara aku masuk S1 Manajemen UNER. Nah, sebenarnya boleh kan? Nah, jadi sebenarnya aku masuk Manajemen UNER itu bener-bener gelombang terakhir, mandiri bener-bener terakhir. Nah, sebenarnya aku keterimanya itu di D3 Manajemen Perbankan, karena aku naruh sertifikat penghargaan futsalku itu di situ gitu loh. Akhirnya aku diterima dan keterimanya di D3 Manajemen Perbankan. Ya udah, waktu daftar ulang tuh aku dapat telepon. Papaku sih lebih tepatnya dapat telepon. Kalau aku itu keterima jalur S1 Mandiri gelombang paling terakhir Universitas Airlangga itu. Akhirnya ditanyain, kamu mau ngambil S1 apa D3? Ya beda lah kan, S1 lah, ngapain D3 kan nanggung banget tuh gitu kan. Bener. Itulah. Terus awal mula masuk 5 itu ya pasti kan aku kan masukin sertifikat, dan sudah pasti kayak aku udah kayak punya kewajiban gitu loh main ke latihannya mereka gitu. Akhirnya di situ aku latihan. Tibanya pengumuman pemain untuk 5 tahun 2018 itu aku keterima buat main di 5 gitu. Keren banget. Emang namanya rezeki udah diatur ya Mas? Rezeki dari yang ngatur. Akhir bisa keterima S1. Kayaknya Mas ini udah lama kan main futsal dan sepak bolanya. Pernah nggak sih ngerasa bosen kayak gitu? Pernah. Bosen latihan sih pastinya. Aku kan pernah ini masuk akademi tim pro lah, ada Bintang Timur Surabaya U20 tuh. Nah, mungkin itu juga
alasan aku kenapa pernah dulu cita-citanya pengen jadi pemain pro futsal gitu. Udah segalanya itu udah kayak di depan mata gitu. Aku tinggal latihan aja, mulai permainanku gimana. Pokoknya tinggal berusaha deh. Tapi ya balik lagi ke orang tua itu nggak ngizinin kalau aku serius di dunia futsal. Karena kenapa kayak kamu setelah nanti selesai main futsal jadi pemain pro, oke lah. Apa yang kamu dapat? Gitu, digituin sama orang tua. Ya akhirnya aku mikir ya udahlah, aku kuliah aja gitu. Jadi tapi semester 1 gue tuh bener-bener berantakan karena gara-gara aku nggak bisa nyesuaiin akademik sama futsalku ini gitu. Oh gitu ya Mas. Berarti restu orang tua nih penting banget ya menurut Mas Mario. Nggak bakal jalan nih kalau nggak ada restu gitu. Penting lah, pasti penting. Doa mereka sih yang paling penting lebih tepatnya. Oke. Tadi kayaknya Mas Mario sempat nyinggung juga ya Kak, nggak bisa pas semester 1 belum terlalu bisa mengatur waktu antara pendidikan atau akademik dengan main futsal Mas Mario itu. Gimana sih cara Mas Mario menangani hal itu? Akhirnya di semester 2 atau semester setelahnya bisa belajar untuk membagi waktu dengan cara lebih baik. Itu gimana sih tipsnya Mas? Sebenarnya setelah Liga Mahasiswa semester 1 itu udah ada bayangan gitu loh. Setelah IPS semester 1 itu keluar, udah ada bayangan, wah aku nggak bisa main futsal terus nih, aku harus berhenti gitu loh. Soalnya kan orang tua juga ngeliain kan, kayak nggak enak juga kalau aku kuliahnya main-main, cuma futsalan gitu. Ya akhirnya mulai semester 2 berhenti, ada itu satu dosen yang benar-benar ngerubah mindsetku dari aku yang malas-malasan kuliah jadi benar-benar semangat kuliah. Kalau kalian mungkin udah dapat itu Pak Sony, kalau kalian sudah dapat, udah kenal mungkin. Nah, Pak Sony itu yang ngerubah mindsetku gitu. Jadi ngerubahnya gini, aku itu minta izin nggak masuk kelas sehari gara-gara aku ada pertandingan kejuaraan apa gitu di Jember. Aku minta izin, nggak diizinin. Aku ngechat panjang lebar itu ke Pak Sony cuma balas nggak boleh, gitu doang. Akhirnya, oh ya udah. Akhirnya aku kuliah, setelah aku pulang kuliah aku berangkat ke Jember naik kereta api sendirian, ditinggal sama teman timku. Jadi aku pertandingan pertama nggak main, pertandingan kedua baru main. Dari situ aku mengubah mindset, aku harus berhenti futsal dan fokus ke kuliah. Gitu. Makanya sekarang udah berhenti sih kalau main futsal. Oh, gitu ya Mas. Jadi emang harus ada yang dikorbanin ya? Harus. Hidup itu kan pilihan gitu lah. Iya benar. Ya harus milih. Oke, kita mungkin move ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin agak berbeda topik. Pengen nanya sih, selama Mas Mario ini main futsal, pasti ada pengalaman yang paling memorable, yang paling kalau ditanya tentang futsal pasti langsung keinget tuh pengalaman ini. Mungkin boleh diceritain Mas? Pengalaman paling memorable ya. Ini boleh sih. Pengalaman gak serius atau pengalaman lucu, terserah Mas sih. Yang paling diingat aja. Yang paling keinget itu ya ketika aku berhenti main futsal itu. Aku lagi naik-naiknya, lagi top perform. Itu aku udah dibilangin pelatih buat berangkat FFI U20. Asalkan latihan terus. Ada namanya pelatih di Akademi Bintang Timur itu namanya Coach Agus. Nah itu selalu ngajakin aku latihan. Padahal aku udah hilang tuh. Ya aku salah juga sih nggak latihan. Tapi ya gimana lagi, orang tua aku nyuruh aku buat fokus ke akademik gitu. Itu sih paling membekas, bener-bener paling apa ya, aku lagi di top nih tiba-tiba jatuh gitu di dalam dunia perfutsalan itu. Itu paling membekas. Kalau juara-juara sih biasa ya, namanya juara kan ya gitu-gitu aja, mungkin senangnya sebentar, habis itu seminggu lagi paling lupa gitu ya kan. Kalau ini paling membekas sih karena udah di top lah istilahnya. Sempat sakit hati juga. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, kan selama pertandingan apalagi pas offline pasti supporter tuh banyak ya, baik dari tim Mas Mario sendiri maupun tim lawan. Pernah nggak sih pas tanding nih dapat sorakan ataupun setelah tanding dapat kritikan dari penonton tribun yang bikin Mas Mario tuh jatuh mentalnya pada saat itu juga? Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Pernah sih, kan aku kalau cara main futsal mungkin Bram tahu ya, kalau pemain futsal itu kan sering teriak gitu loh.
Aku kalau berhasil defend itu, aku neriaki lawanku. Gitu loh. Nah, aku neriakin gitu, jadi mentalnya jatuh. Tapi supporter mereka itu langsung nyerang aku semua sama teman-temanku. Nah, posisi aku di situ itu kapten, tapi mainku kayak gitu. Ya udah, emang itu playstyleku gitu loh. Buat timku juga positif gitu. Temanku juga ada yang ngikutin, ada yang namanya tipe orang kan ada yang ngikutin, ada yang diem aja waktu main gitu. Kayaknya seru banget nih kalau nonton Mas Mario tanding. Dari ceritanya di cara mainnya kayaknya yang membuat game makin seru, tipe-tipe pemain yang kayak gitu. Oke, boleh aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang nih lagi pandemi ya, Mas. Pasti udah lama banget nggak tanding futsal atau main futsal secara offline gitu. Mas Mario tuh gimana sih cara cara maintain stamina Mas Mario? Apa Mas Mario olahraga di rumah sendiri atau kayak gimana sih bentuk Mas Mario cara ngejaga fisiknya? Kalau ngejaga fisik sih, sekarang olahragaku udah bukan futsal, lebih ke badminton sekarang. Jadi awalnya badminton itu aku ikut badminton karena posisi mainku sebagai pemain futsal kan itu pivot. Nah, itu permainan badminton itu membantu kuda-kuda kita itu untuk lebih kuat. Pivot itu butuh kuda-kuda yang kuat buat nahan bola, terus buat putar balik badan syuting gitu. Itu sih cuma main badminton, mungkin skipping kalau lagi niat, jogging gitu, sepedaan. Banyak untuk memain. Tapi kalau dibilang stamina sama kayak dulu apa enggak, kayaknya udah turun deh. Udah nggak sekuat dulu. Nah, itu kan udah ada ini ya, bahasan tadi. Mungkin apa sih Mas, dari musuh terbesar Mas Mario waktu olahraga gitu? Maksudnya kayak kan pasti ada dari diri sendiri. Contohnya kayak dari diri sendiri itu udah males kan, itu otomatis kan musuh terbesar kita. Males itu tadi. Nah, apa sih waktu futsal tuh musuh terbesar Mas Mario? Kalau dibilang musuh terbesar itu, aku tuh dulu punya di lapangan itu terkenal egois gitu. Nah, akhirnya ketika masuk, ya tadi itu aku masuk Akademi Bintang Timur itu, egoisku ini udah mulai hilang gitu. Tapi jeleknya ketika egoisku hilang, aku one on one sama kiper nggak berani syuting. Milih passing ke tiang 2 itu. Jadi serba salah juga sih, jadi bumerang juga. Egoisku hilang, aku one on one sama kiper nggak berani syuting. Ya, jadi serba salah juga sih. Ya sifat egois itu yang menurutku jadi musuh terbesar waktu main futsal. Oke, berarti kayak takut gitu ya Mas ya. Maksudnya ini kalau syuting dikira ntar egois, tapi kalau passing ntar peluangnya terbuang sia-sia kayak gitu kan Mas ya. Buruk banget. Oke. Mas Mario sendiri ada nggak sih motivasi buat diri sendiri gitu? Kayak pasti kan ada motivasi buat diri sendiri, kayak nyemangatin aku harus gimana, ada nggak sih motivasinya? Kalau motivasi sih, kalau main futsal ya, nggak ada sih, karena namanya juga hobi ya. Pokoknya aku bermain dengan rasa senang, bermain dengan rasa bahagia. Makanya ketika aku main tuh bener-bener semua itu kayak jiwaku itu ya udah aku main sepenuh jiwaku gitu loh. Kalau bilang motivasi biar semangat tuh kayak mungkin pacar dan lain-lain tuh nggak ada. Ya ada sih tapi sedikit, tapi nggak mempengaruhi secara banyak. Sama berdoa sih bro, yang penting bro, buat positive thinking juga kan. Mas Mario, sebenarnya aku penasaran nih. Pernah nggak sih Mas ada situasi gitu sebelum tanding, terus Mas Mario tuh moodnya hancur, ada keganggu dengan hal lain. Itu gimana Mas cara nanggepinnya di lapangan? Atau ngefek nggak sih mood itu saat bertanding? Mungkin Bram udah tahu ya, kalau ketika kita main futsal, mau olahraga apapun, kalau bisa segala aspek yang di luar futsal itu kalau kita lagi tanding tuh lupakan sebentar, dibuang jauh-jauh, kayak anggap nggak ada gitu. Ya itu kayak gitu, kayak aku nanggepinnya kayak gitu. Aku nganggep masalah ini meskipun besar apa enggak, aku singkirin dulu, aku fokus dulu ke gameku. Nanti ketika gameku udah selesai, baru aku kembali lagi fokus ke Masalah urusan itu yang. Oke. Kita kayaknya tiba di penghujung acara nih, Mas Mario. Ada satu pertanyaan lagi dari kami.
boleh dikasih tips untuk para orang-orang atau bahkan mahasiswa ini yang dengerin podcast kami, yang biasanya emang jarang olahraga, apalagi ada pandemi gini pasti makin mager kan olahraganya. Boleh dikasih tips olahraga yang ringan-ringan buat para pendengar podcast ini mungkin, dan sedikit motivasi kalau olahraga tuh sebenarnya penting ya, apalagi pas pandemi kayak gini. Silakan Mas Mario. Untuk menjaga stamina sebenarnya olahraga paling mudah itu, yang paling mudah dan murah itu berlari. Kita cuma modal sepatu sama baju, celana bisa lari kan. Sebenarnya olahraga paling menyehatkan itu lari. Kalorinya terbakar banyak, jantung kita juga terlatih, paru-paru kita, pernapasan kita bisa lebih baik. Itu untuk motivasi olahraga, manusia tuh butuh bergerak sebenarnya. Nggak mungkin kalau kita tuh diam di suatu tempat. Ini kayak bisa sama kayak filosofi hidup ya. Kalau kita stagnan di satu tempat, nggak gerak kemana-mana, itu bakalan semuanya kayak ya udah gitu-gitu aja, dan bakalan semua itu memudar gitu loh. Tapi ketika kita bergerak, menemukan suasana baru, kita bakalan senang. Olahraga juga bisa membuat diri kita senang. Setuju. Oke, baik. Mas Mario, makasih banyak ya untuk waktunya udah diluangkan datang ke podcast kami ini dan nge-share info-info dan pengalaman Mas Mario itu. Makasih banyak. Dan untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, kami juga berterima kasih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.